Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan. Kami di sini dari Perwakilan Mahasiswa Ekonomi Islam FEB Unpad Angkatan 2023 akan menjelaskan mengenai sukuk berdasarkan dari perspektif akuntansi syariah. Oke, sebelumnya akan saya kenalkan terlebih dahulu tim-tim yang membuat hasil penjelasan ini. Ada pemateri yang bernama Ihsan Maulana Purnama serta Muhammad Hasan Ajam yang menyediakan materi-materi. Lalu ada presenter Naufal Faruqi Ferdinand bersama saya sendiri Yahya Dewal Haq. Lalu ada editor yang bernama Muhammad Rizik Saiful Haq. Lanjut, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita mengenal lebih dulu apa sih sukuk itu. Nah, pengertian sukuk berdasarkan Fatwa DSN MUI, sukuk adalah surat berharga jangka panjang syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil ataupun margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, di sini terdapat dua kata kunci. Yang pertama, surat berharga jangka panjang. Yang kedua adalah berprinsip syariah. Jadi bedanya dengan obligasi konvensional di sini telah dipampangkan dengan jelas, yaitu sukuk itu berprinsip syariah. Lalu di sini terdapat beberapa karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional. Yang pertama, penerbit. Penerbitnya merupakan pemerintah dan korporasi. Ini masih sama dengan obligasi konvensional. Yang kedua, sifat instrumennya sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset. Sedangkan untuk obligasi konvensional, sifat instrumennya merupakan instrumen pengakuan hutang. Lalu yang ketiga, penghasilan. Penghasilan ini didapat dari imbalan, bagi hasil ataupun margin. Beda dengan obligasi konvensional yang mendapatkan penghasilan melalui bunga, kupon atau capital gain. Hal tersebut dilarang dalam prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Lalu yang selanjutnya ada jangka waktu. Jangka waktu untuk sukuk itu pendek sampai menengah, berbeda dengan obligasi konvensional yang menengah sampai panjang. Lalu underlying asetnya perlu. Pihak yang terkait ialah penerbit, supervisor, investor, dan trustee. Untuk obligasi konvensional sendiri tidak ada yang namanya supervisor ataupun trustee. Lalu untuk harga sukuk sendiri itu menyesuaikan dengan harga pasar, yaitu sesuai dengan ketentuan supply dan demand yang ada. Lalu untuk investornya bisa dari Islami ataupun konvensional. Sedangkan untuk obligasi konvensional, maka orang yang berprinsip syariah tidak bisa masuk kepada obligasi konvensional karena mengandung riba. Yang selanjutnya ialah pembayaran pokoknya melalui bullet dan amortisasi pada periode yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini sama seperti obligasi konvensional pada umumnya. Lalu pengguna hasil penerbitan haruslah sesuai syariah. Dasar hukumnya sama saja berdasarkan undang-undang yang ada dan yang telah ditentukan dan yang telah dicetak juga. Lalu metode penerbitannya melalui lelang, book building, private placement. Ketentuan perdagangannya melalui tradable. Lalu untuk dokumen yang diperlukan ialah dokumen pasar modal syariah dan dokumen syariah. Untuk obligasi konvensional sendiri tidak memerlukan dokumen syariah karena tidak berbasis syariah juga. Lalu untuk syariah endorsementnya perlu. Lalu itu untuk karakteristik sukuk. Di sini ada jenis-jenis sukuk juga. Sukuk bisa digunakan sebagai aset jaminan seseorang atau collateral asset. Lalu yang kedua bisa dijadikan untuk business investment, investasi bisnis. Jika mana seseorang punya uang dingin yang memang tidak tahu ingin dipakai kemana, tapi ingin tetap untuk berprinsip syariah, maka orang itu bisa berinvestasi di sukuk. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Naufal Faruqi Ferdinand. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis akad-akad sukuk. Yang pertama ada akad mudharabah atau muqaradah. Yang kedua akad salam. Yang ketiga akad ijarah. Yang keempat akad istisna. Yang kelima akad musyarakah. Dan yang keenam akad murabahah. Selanjutnya, mekanisme pembentukan dan pengeluaran sukuk. Tahapan awal penerbitan sukuk dimulai dengan identifikasi aset yang terdapat dalam balance sheet lembaga pembiayaan, badan korporat, atau otoritas moneter. Selanjutnya, dilakukan verifikasi kebenaran dan kesesuaian aset, penyusunan landasan teoretis sesuai konsep syariah, serta pengelolaan risiko dan jaminan bagi investor. Setelah itu, ditentukan Special Purpose Vehicle atau SPV yang bertugas mengelola aset secara fisik maupun hak pemanfaatannya. SPV juga mewakili investor dalam negosiasi dengan pemerintah jika terjadi sengketa atau gagal bayar. Dalam membentukkan sukuk, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu ahli waris atau originator sebagai pemeriksa aset, Special Purpose Vehicle atau SPV sebagai badan terpercaya yang berhak mengeluarkan sertifikat sukuk, dan investor atau sukuk holders yang menanamkan modal sukuk. Selanjutnya, perbandingan sukuk dan obligasi.
Sukuk dan obligasi sama-sama melalui pemerintah dan korporasi. Hal yang paling membedakan keduanya adalah kesesuaiannya dengan syariah, baik akadnya maupun penggunaan dananya. Di samping keharusan adanya underlying aset dalam obligasi, kedua hal tersebut tidak perlu ada, dikarenakan secara definisi, sukuk adalah bukti kepemilikan atas suatu aset, sedangkan obligasi adalah surat hutang. Perbedaan mendasar keduanya tersebut jika obligasi merupakan surat hutang, maka sukuk tidak berbasis hutang. Ia merupakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan modal atas suatu aset yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Dari basis ini, pemilik obligasi akan menerima penghasilan dalam bentuk bunga atas hutang, sementara pemilik sukuk akan menerima bagi hasil atau margin. Obligasi yang berbasis hutang tidak memerlukan underlying seperti aset, namun sukuk memerlukan underlying aset, yaitu aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk. Aset ini dapat berupa barang terwujud seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, manfaat atas tanah, bangunan, atau peralatan. Lebih dari itu, perbedaan paling signifikan antara keduanya adalah bahwa sukuk harus memenuhi kaidah-kaidah syariah, sementara obligasi bebas. Selanjutnya, perkembangan sukuk dunia. Laporan International Islamic Financial Market atau IIFM menyebutkan bahwa penerbitan sukuk global dari Januari tahun 2001 sampai dengan Desember 2016 mencapai US dollar 181.725 million dengan sebaran issuance di 22 negara meliputi negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan GCC atau Gulf Cooperation Council, Afrika, serta Eropa. Issuance sukuk terbesar masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah dan GCC terbesar US dollar 109.203 million atau 60% dari total issuance IIFM tahun 2017. Perkembangan sukuk secara global menunjukkan semakin banyak negara yang turut menerbitkan sukuk. Terhitung sejak tahun 2001 hingga Desember 2016, telah tercatat 29 negara yang menerbitkan sukuk global, yang sebagian besarnya adalah negara-negara dengan populasi muslim yang mayoritas. Sebagaimana yang tercantum dalam gambar ini, dominasi negara penerbit sukuk masih diraih oleh Malaysia sebesar 55%. Dilanjutkan dengan Saudi Arabia dan United Arab Emirates atau UAE yang memiliki 14% dan 9% penerbitan sukuk dari sukuk global yang ada. Baru ada pada urutan keempat, Indonesia mencapai 8,1% yang diikuti oleh Qatar, Turki, dan Sudan. Sementara itu, penerbitan sukuk dalam mata uang Cina, lira, Turki, dan dolar Singapura, serta pound sterling Inggris merupakan perkembangan baru yang membawa optimisme akan semakin berkembangnya sukuk di kemudian hari. Perkembangan sukuk di Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki catatan penerbitan sukuk yang menggembirakan. Diawali dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Sukuk pertama kali diterbitkan oleh PT Indosat Guna membiayai ekspansi bisnisnya. Selanjutnya, istilah sukuk yang merujuk pada istilah obligasi syariah mulai dikenal sejak tahun 2006 ketika Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan atau BAPEPM LK menerbitkan peraturan BAPEPM LK nomor 9A13 tentang penerbitan surat berharga syariah di tahun 2008. Perkembangan sukuk semakin meningkat ketika pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan mengambil bagian dengan menerbitkan sukuk negara berupa surat berharga syariah negara atau SBSN. Dalam perkembangan sukuk, negara menggunakan berbagai produk dengan akad yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukan SBSN tersebut. Ijarah fixed rate atau IFR adalah jenis sukuk yang menggunakan akad sewa dengan tarif sewa yang tetap. Sedangkan sukuk retail atau SR diterbitkan setahun setelah IFR atau tahun 2009 dengan menggunakan skema yang sama dengan IFR dan ditunjukkan untuk menjangkau investor individu di Indonesia. Sedangkan sukuk nasional Indonesia atau SNI ditunjukkan untuk investor asing. Di tahun yang sama, penerbitan SR ini diikuti dengan penerbitan sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI
yang tidak diperdagangkan namun sebagai private placement dalam pengolahan dana haji. Tahun 2001, pemerintah menerbitkan Sukuk Pembendaharaan Negara Syariah atau SPNS atau yang dikenal sebagai Islamic T-Bills. Selanjutnya, produk sukuk semakin variatif dengan diterbitkannya Project Based Sukuk atau PBS di tahun 2012. Berikut perkembangan sukuk korporasi dari tahun 2015 hingga 2019. Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tambahan mengenai perlakuan akuntansi untuk akad sukuk. Ada dua jenis akad sukuk, ya akad sukuk yang pertama akad sukuk mudharabah dan juga akad sukuk ijarah. Ya, saya akan menjelaskan akad sukuk mudharabah. Untuk yang pertama itu ada mengenai penerbitan sukuk. Nah, di sini ada penerbitan sukuk. Jelaskan bahwa PT Rejik Racing menerbitkan sukuk mudharabah senilai 100 miliar pada tanggal 1 Juni 2023 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan 1 tahun 360 hari. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai setelah nomor ST12 T2 milik PT Lewat Hak Jurnal yang dijual pada 1 Januari. Ya, Bank Nekoma Syariah membeli 15% dari jumlah sukuk mudharabah senilai 100 miliar yang dilakukan oleh PT Lewat Hak. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual biaya kasih sebesar 0,1%. Nah, kita hitung saja investasi mudharabah atau jual jumlah sukuk yang itu ialah jumlah sukuk yang dibeli ditambah biaya transaksi sama dengan jumlah sukuk dikeluarkan dikali tingkat pembelian ditambah jumlah sukuk dibeli dikali persentase biaya transaksi sama dengan akhirnya 15 miliar 15 juta. Oke. Lalu di sini ada untuk penerbitan sukuknya sendiri. Untuk penerbitan sukuk sendiri di sini ada untuk penerbit ada kas 100 miliar, lalu ada sukuk mudharabah sebanyak 100 miliar juga. Lalu untuk investor ada kas 100 miliar dan juga sukuk mudharabah 100 miliar. Meskipun hanya berinvestasi sebanyak 15% tapi tetap sebanyak 100 miliar. Oke, lanjut kepada pengakuan dan juga pengukuran biaya. Nah, bagaimana sih mengakui dan untuk biaya ya? Untuk investor itu tidak ada pencatatan atau yang kita sebut no entry, makanya di catatannya kita tulis saja no entry. Lalu untuk PT Rejik Racing menerbitkan sukuk mudharabah senilai 100 miliar biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan emisi antara lain sebesar misalnya biaya lain, biaya penjamin, efek sebesar 0,25%, biaya profesi penunjang pasar modal 0,8%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,10%, biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan sebesar 500 juta. Biaya penerbitan langsung sama dengan jumlah sukuk diterbitkan dikali persentase biaya penerbitan langsung. Jadi total semua biaya penerbitan langsung itu ialah 0,23%, maka 100 juta 100 miliar dikali 0,53% hasilnya adalah 530 juta. Maka di akunnya kita catat sebagai biaya dibayar di muka 530 juta, kas 530 juta, lalu ada beban jasa lain 530 juta dan juga kas 530 juta. Oke, selanjutnya di sini tentang amortisasi biaya. Untuk penerbit, jumlah biaya penerbitan langsung adalah sebesar 500 juta. Penerbitan sukuk tetap dilakukan dengan masa 5 tahun dan akannya baru setiap 3 bulan. Jadi kesempatan amortisasi biaya itu 3 bulan. Maka setiap 3 bulan untuk penerbit dan juga investor mencatatkan akun-akun yang akan dicatat. Saya jelaskan ini. Yang pertama ialah biaya emisi di debit dan biaya dibayar di muka di kredit. Nah, untuk setiap 3 bulan sekali, maka penerbit harus terus mencatat ini sebanyak nilai 26.500 karena 530 juta biaya penerbitan langsung dikali 3 untuk tiap bulan yang amortisasi dibagi 60 total bulan yang diamortisasi. Lalu untuk investor sendiri kita totalkan yang di debitnya itu adalah biaya amortisasi dan biaya kreditnya investasi atau akun kreditnya investasi sukuk mudharabah sebanyak 750.000 karena 500 miliar dari pembeliannya dikali 0,1% dikali 3 dibagi 60 dengan 750.000. Lalu dilanjut dengan ada yang namanya pengakuan ujroh. Untuk pengakuan ujroh di bagian penerbit bagi asal ditetapkan nisbah atau bagi asal PT Lewat Hak sebesar 20% dengan estimasi pendapatan itu 280 miliar. Imbal hasil ini didasarkan atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan hasil tersebut dan dibagi setiap 3 bulan. Jadi untuk estimasi pendapatan itu sebesar 280 miliar. Jadi bagaimana cara membagi mengakui ujroh atau
penghasilannya, kita awalnya untuk penerbit memakai akun beban imbal hasil sukuk di debit dan juga utang imbal hasil sukuk di kredit sebesar 2,8 miliar. Dari mana? 280 miliar dikali 20% dikali 3 dibagi 60 sama dengan 56 miliar dikali 3 bagi 60 2,8 miliar. Maka untuk selanjutnya di investornya sebagai 420 juta. Kenapa 420 juta? Ini merupakan bagian dari 15% yang diambil, maka nilainya itu 15%. Lanjut ke pembayaran ujroh. Di sana pembayaran ujroh, gimana sih cara ngitung pembayaran ujrohnya? Penerbit untuk pembayaran ujroh tadi sudah mengakui untuk ujrohnya, sekarang pembayarannya. Untuk di penerbit itu ada utang imbal hasil sukuk di debit dan juga kas di kredit. Kenapa? Karena kita membayarkan ujroh kepada investor, makanya kas kita berkurang dan utang imbal hasil sukuknya berkurang juga. Lalu untuk investornya, karena dia mendapatkan ujroh, maka dia mendapatkan debit dan piutang imbal hasil di kredit sebesar 420 juta. Dari mana 420 juta ini? Kita lihat sebesar 15% daripada 2,8 M ini sebenarnya 420 juta. Oke, segitu saja untuk melakukan akuntansi dari akad sukuk mudharabah. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya tentang akad sukuk ijarah. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perlakuan akuntansi pada akad sukuk ijarah. Pada penerbitan sukuk, pada sisi penerbit, PT Nekoma menerbitkan sukuk ijarah senilai 100 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari tahun 2023 untuk jangka waktu 5 tahun dengan perhitungan 1 tahun sama dengan 360 hari. Sukuk ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas sukuk tersebut sebesar 6,5 miliar rupiah dan dibagikan per tahun. Adapun biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi yang akan diamortisasi setiap 3 bulan antara lain biaya penjamin efek sebesar 0,25%, biaya provisi penunjang pasar modal sebesar 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal sebesar 0,1%, dan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah 500 juta rupiah. Untuk perhitungannya, sukuk ijarah sama dengan jumlah sukuk yang diterbitkan dikurangi jumlah sukuk yang diterbitkan dikali persentase biaya penerbitan langsung, yang hasilnya dituliskan pada sisi debit adalah kas sebanyak 99,47 miliar dan pada sisi kredit adalah sukuk ijarah sebesar 99,47 miliar. Selanjutnya, pada sisi investor, Bank Karaseno Syariah membeli 15% dari jumlah sukuk senilai 100 miliar rupiah yang ditawarkan oleh PT Nekoma dengan biaya transaksi sebesar 0,1% yang diamortisasi setiap 3 bulan. Tujuan pembelian ini adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Untuk perhitungannya, investasi sukuk ijarah sama dengan jumlah sukuk yang dibeli ditambah dengan biaya transaksi atau sama dengan jumlah sukuk yang diterbitkan dikali persentase beli ditambah jumlah sukuk yang dibeli dikali dengan persentase biaya transaksi yang dituliskan pada sisi debit, yaitu investasi sukuk ijarah sebesar 15 miliar 15 juta rupiah, dan pada sisi kredit adalah kas sebesar 15 miliar 15 juta rupiah. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran biaya. Pada sisi penerbit, ada debit yaitu beban jasa lain sebesar 500 juta dan pada sisi kredit yaitu kas sebesar 500 juta. Pada sisi investor bisa ditulis no entry. Selanjutnya, pada amortisasi biaya, pada sisi penerbit, jumlah biaya penerbitan langsung yang dikeluarkan oleh PT Nekoma sebesar 530 juta rupiah. Penerbitan sukuk dilakukan dengan masa 5 tahun dan akan diamortisasi setiap 3 bulan. Pada perhitungannya, amortisasi biaya sama dengan biaya penerbitan langsung dikali dengan bulan amortisasi dibagi total bulan masa sukuk, yang hasilnya ditulis pada sisi debit yaitu biaya emisi sebesar 26,5 juta dan pada sisi kredit yaitu biaya dibayar muka sebesar 26,5 juta rupiah. Selanjutnya, pada sisi investor,
Bank Karasuno Syariah membeli 15% dari jumlah sukuk senilai 100 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT Nekoma dengan masa 5 tahun dan akan diamortisasi setiap 3 bulan. Biaya transaksi sebesar 0,1% dari jumlah sukuk yang dibeli. Jurnal yang dibuat pada 31 Maret tahun 2003 yaitu 100 miliar dikali 15% ditambah 100 miliar dikali 15% dikali 0,1%. Yang ditulis pada sisi debit biaya amortisasi sebesar 750.000 dan pada sisi kredit investasi sukuk ijaroh sebesar 750.000. Selanjutnya pada pengakuan ujroh. Pada sisi penerbitan sukuk dari PT Nekoma dilakukan masa 5 tahun. Ujroh atas sukuk tersebut adalah sebesar 6,5 miliar rupiah dan dibagikan per tahun. Pada perhitungan ini, bagi hasil per tahunnya, yaitu ujrohnya dibagi dengan tahun masa sukuk. Yang hasilnya ditulis pada sisi debit, yaitu beban imbal hasil sukuk sebesar 1,3 miliar dan pada sisi kredit yaitu utang imbal hasil sukuk sebesar 1,3 miliar. Selanjutnya pada sisi investor, Bank Karasuno Syariah membeli sukuk sebesar 15% dari jumlah sukuk yang diterbitkan oleh PT Nekoma. Yang perhitungannya pendapatan bagi hasil sama dengan bagi hasil per tahun dikali persentase beli, yang dimana pada sisi debit yaitu piutang imbal hasil sebesar 195 juta rupiah dan pada sisi kredit pendapatan bagi hasil sebesar 195 juta rupiah. Selanjutnya pada pembayaran ujroh, pada sisi penerbit ditulis pada sisi debit utang imbal hasil sukuk sebesar 1,3 miliar rupiah dan pada sisi kas sebesar 1,3 miliar rupiah pada kredit. Selanjutnya pada sisi investor ditulis di sisi debit yaitu kas sebesar 155 juta rupiah dan pada sisi kredit yaitu piutang imbal hasil sebesar 195 juta rupiah. Penerbitan sukuk tetap dilakukan dengan masa 5 tahun. Ujrah atas sukuk tersebut adalah sebesar 2,8 miliar dan persentase pembelian sukuk adalah sebesar 15%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.